Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amal salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di pekan ketiga di bulan Juni kita bisa melanjutkan kajian kita dalam membahas kitab usul fikih dasar yaitu Al-Waraqat dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai ke pembahasan di halaman 95, masih membahas tentang al-amr sedikit lagi sampai kepada poin wa qad ikhtalafan nasu fi iqtida'il amri bisyai'in nahi 'an diddihi ala thalathati madahib. Nah, pembahasannya masih sekitar tentang al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Di situ ada tiga pendapat kaum muslimin, kelompok kaum muslimin. Pertama, pendapat dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh mengatakan fahum yaquluna annal amra bisyai'i nahyun 'an diddihi wa huwa yadullu alaihi min babi dilalatil iltizam ay min tariqil ma'na. Pertama, pendapat dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwasannya perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan untuk melakukan kebalikannya. Sebagaimana contoh kemarin, perintah untuk berdiri maka berarti larangan untuk selain berdiri, seperti duduk, berbaring, berlari, tidur, dan seterusnya. Nah, wa huwa yadullu alaihi min babi dilalatil iltizam. Nah, hal itu ditunjukkan dari segi dilalah iltizam, dari segi konsekuensinya, ya, dari segi konsekuensinya ai min tariqil ma'na, atau dari segi maknanya. Ya. Kemudian ats-tsani madhab Mu'tazilah. Ada pendapat dari kelompok Mu'tazilah. Apa kata kelompok Mu'tazilah tentang masalah ini? Annal amra bisyai'i laisa nahyan 'an diddihi. Berkebalikan dengan Ahlus Sunnah persis. Bahwasanya perintah syariat terhadap sesuatu bukan berarti larangan terhadap kebalikannya. Ya, kayak tadi, ketika syariat menyuruh kita berdiri bukan berarti larangan untuk kita duduk. Qalu li'anna al-amir qad ya'muru bisyai'i wa huwa ghafilun 'an diddihi. Kok bisa begitu? Alasannya karena yang menyuruh al-amir terkadang memerintahkan kepada sesuatu dan dia lalai terhadap kebalikannya. Wa banuhu ala qaulihim bi annal amra yushtaratu fihi iradatul kauniyah. Dan kata Mu'tazilah, pendapat mereka ini mereka bangun bahwasannya al-amr perintah itu disyaratkan padanya al-iradah kauniyah. Ya, al-iradah kauniyah. Was-shawab anna al-amra syar'i la yushtaratu fihi al-iradatul kauniyah. Yang benar kata Syekh Syafi'i, perintah syariat itu tidak disyaratkan padanya iradah kauniyah. Walihada qad yakunul fi'lu muradan syar'an wala yakunu muradan qadaran. Nah, apa buktinya kalau syariat itu, perintah syariat tidak membutuhkan yang namanya iradah kauniyah? Karena terkadang ada perbuatan diinginkan oleh syariat tetapi tidak mungkin bisa dilaksanakan secara takdir. Wala yakunu muradan qadaran. Apa contohnya? Nah,
Contohnya disebutkan di sini sama Syekh. As-salatu minal kafiri muradah. As-salatu minal kafiri muradatan syar'an lakinnaha laysat muradatan kaunan wa qadaran. Perintah salat, salat untuk orang kafir itu diinginkan oleh syariat. Dan ini masuk ke pembahasan kita pekan lalu. Apakah orang kafir itu terkena khitab atau tidak? Jawabannya, jumhur ulama mengatakan orang kafir sekalipun terkena khitab. Maksud terkena khitab di sini, annahum yu'adzabuna ala tarkiha adzaban zaidan ala adzabil kufri fil akhirah. Artinya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pekan sebelumnya, orang kafir itu terkena khitab, artinya mereka ketika di akhirat, mereka terkena azab double. Pertama, azab atas kekufuran mereka, dan yang kedua, azab karena tidak melakukan atau meninggalkan perkara-perkara furu' syariat seperti sholat, seperti berhaji, seperti berzakat, seperti berpuasa, dan seterusnya. Karena orang kafir kan memang diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berpuasa, cuman kalau mereka melakukan hal itu dalam keadaan kafir, tidak sah ibadah mereka, tidak diterima. Nah, mereka harus dahulu melakukan aslul syariah atau aslul Islam, ya, harus melaksanakan asul Islam, pondasi Islam itu sendiri, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi meskipun orang kafir diperintahkan untuk salat, sebagaimana dalam firman Allah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, diperintahkan untuk salat, ya, cuman harus masuk Islam dulu begitu. Tetapi orang selama dia dalam keadaan kufur, ya tidak mungkin bisa melakukan perintah sholat. Akan tetapi dia nanti diadab di akhirat, adab kekafirannya dan adab tidak melakukan sholat. Naam. Itu pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling mendekati dengan madhab Ahlus Sunnah, yaitu pendapat Asy'ariyah. Apa kata mereka terkait masalah ini? Annal amra bisyai'i nahyun 'an diddihi. Nah, hampir sama kan? Cuman bedanya di sini. Annal amra bisyai'i nahyun 'an diddihi min tariqi al-lafzi wal ma'na. Bahwasannya perintah kepada sesuatu berarti larangan untuk melakukan kebalikannya dari dua sisi, kata Asy'ariyah. Dari segi lafaz dan dari segi makna. Sedangkan madhab Ahlus Sunnah yang diutarakan sama Syekh Al-Thafri, bahwasannya al-amra bisyai'i nahyun 'an diddihi min tariqil ma'na faqat, dari segi makna saja, dari segi konsekuensinya, dari segi dilalah iltizamnya, ya, sebagaimana tadi disuruh berdiri, maka dilalah iltizamnya, konsekuensinya, ya, disuruh berdiri, maka konsekuensinya adalah dilarang untuk melakukan perbuatan selain berdiri. Nah, itu dari segi konsekuensi. Min dilalatil ma'na faqat. Sedangkan kata Asy'ariyah itu dari dua sisi sekaligus, baik dari lafaz maupun dari segi makna. Contohkan, fa idza qulta laka uskut fa innahu ainun qawli la tatakallam. Di kata Syekh, kalau dikatakan kepadamu uskut, diam, maka itu sama persis dengan perkataan la tatakallam. Ya, padahal di sini kan uskut itu adalah fi'il amr, perintah. Sedangkan la tatakallam adalah fi'il nahi. Ya, fi'il nahi. Ya, jadi kata Asy'ariyah, ya uskut itu sama dengan la tatakallam. Hadzal qawlu natijun an qawlihim innal kalama huwal ma'ani an-nafsiyah fahum yaquluna inna haqiqatal kalam hiya fil ma'na an-nafsi wa laysat fil aswati wal huruf. Nah, pendapat pendapat Asy'ariyah ini itu berasal dari pondasi mereka, dari keyakinan mereka, pendapat mereka bahwasannya
innal kalama huwal ma'ani an-nafsiyah. Dan itu sudah pernah kita bahas di pembahasan kalam. Ya, di pembahasan kalam. Kalau mau lihat lagi silahkan dilihat di PDF ini di halaman 64 dan 65. Ya, di situ kan sudah kita bahas ya, dan dijelaskan sama Syekh Al-Fathri bahwasannya kalam itu adalah al-aswat wal huruf. Tidak sebagaimana pendapat Asy'ariyah, dia adalah al-ma'ani an-nafsiyah. Kalam nafsi yang ada di dalam jiwa dan bukan bentuknya huruf maupun suara. Nah, silahkan dirujuk lagi ke halaman yang sebagaimana saya sebutkan ya, tidak perlu kita panjang lebar di sini karena waktu kita terbatas. Nah, karena dasar itulah sehingga madhab Asy'ariyah mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an diddihi min tariqil lafzi wal ma'na. Sekaligus berbeda dengan Ahlus Sunnah itu mengatakan min tariqil ma'na faqat. Wa huwa madhhabun batilun kama sabaqa bayanuhu 'indal hadits an aqsamil kalam. Nah, ini tadi. Dan ini Syekh mengatakan ini pendapat yang batil, pendapat yang keliru sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam masalah ini di pembahasan aqsamul kalam ya, di halaman 64 dan 65. Nah, kemudian ya, jadi kesimpulannya al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi, itu ada 3 pendapat kelompok kaum muslimin, dan pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Fathri bahwasannya al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi min tariqil ma'na au min babi dalalatil iltizam. Na'am. Kemudian wan nahyu 'anis syai'i amrun biddiddihi. Nah, kebalikannya. Kalau tadi perintah kepada sesuatu berarti larangan untuk melakukan kebalikannya. Nah, sekarang larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Nah, min fawaidin nahyi annahu yakunu amran bididdihi in kana wahidan au bi ahadi abdadihi. Dari faedah larangan ya, itu kata Syekh di sini berarti perintah untuk melakukan kebalikan dari larangan tersebut. Jika kebalikan larangan tadi hanya satu, kana wahidan. Nah, kalau kebalikan dari larangan tadi itu banyak, ya berarti apa? Bi ahadi abdadihi in kanat katsirah. Ya, berarti apa namanya? Bisa juga kebalikannya itu lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Ya, contoh misalnya dilarang untuk tidur. Dilarang untuk tidur. Berarti kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu selain tidur. Apa? Banyak. Jalan kaki, berdiri, berlari, ya, duduk, ya kan? Itu kebalikannya banyak. Tidak hanya satu. Jadi kebalikan itu, kebalikan sebuah larangan bisa satu jenis, bisa banyak jenis. Bi khilafil amr, berbeda dengan amr. Fa innal amra bisyai'i nahyun an jami'i abdadihi kama sabaq. Berbeda dengan amr, perintah syariat terhadap sesuatu berarti larangan terhadap selain perintah itu. Diperintahkan untuk berdiri, maka dilarang untuk segala sesuatu yang bukan berdiri. Ya kan? Kama sabaq fa idza warada nahyun an fi'li ahadil af'al fa innahu amrun bi diddihi dzalikal fi'l. Jika terdapat larangan terhadap sebuah perbuatan, maka itu berarti perintah untuk melakukan kebalikan perbuatan tersebut. Hadza illam yakun lahu illa biddun wahid. Ini berlaku jika lawan dari larangan tadi hanya satu. Amma idza kana lahu abdadun katsiratun. Kalau kebalikan larangan tadi banyak, fa innan nahya 'anil syai'i yakunu amran bi ahadi abdadihi.
Kalau berarti larangan, kebalikan larangan tadi did ya itu banyak, berarti kita diperintahkan untuk melakukan salah satu dari kebalikan larangan itu. Contohnya bagaimana? Nah ini contoh, segala sesuatu teori itu kalau nggak pakai contoh nggak asik. Jadi dengan contoh itu kita bisa lebih paham maksud dari perkataan Syekh di sini. Idza naha syari'u 'anil qiyam. Nah, ini contoh. Jika syariat melarang seseorang dari berdiri. Ya, idza naha syari'u 'anil qiyam. Syariat melarang kita berdiri. Masalan, hina idzin hadza amrun bi ahadil adad. Maka berarti ini perintah untuk melakukan kebalikan lawan dari qiyam, dari berdiri. Berarti bisa diperintahkan imma an taq'ud, bisa diperintahkan untuk duduk, atau wa imma an tattaji', bisa diperintahkan untuk berbaring. Ya kan? Jadi lawan berdiri kan banyak ya. Bisa duduk, bisa berdiri. Lebih dari satu abdad, lebih dari satu did. Wa kadzalika nahyu 'aniz zina. Nah, ini contoh jika didnya lebih dari satu. Ya. Semoga paham apa itu did ya. Did itu kebalikan. Jadi ada dua pembahasan dan sudah pernah kita bahas berkali-kali. Itu ada diddan, ada naqidan. Kalau diddan dua hal yang berkebalikan, yang bertentangan dan tidak mungkin bersatu dalam satu tempat dua-duanya, tapi bisa hilang kedua-duanya. Itu diddan. Seperti apa? Seperti panjang dan pendek. Panjang, didnya pendek, lawannya pendek. Nah, nggak mungkin ada suatu benda itu dihukumi panjang sekaligus pendek. Tapi bisa jadi benda itu nggak panjang dan nggak pendek. Nah, itu namanya diddan. Jadi nggak mungkin berkumpul dalam suatu hal sama-sama, tapi bisa kedua-duanya hilang. Contoh lain apa? Hitam dan putih. Benda ini bisa hitam, bisa putih. Nggak mungkin sekaligus hitam putih dalam bersamaan. Tapi bisa jadi benda ini nggak hitam dan nggak putih, tapi apa? Kuning. Itu diddan. Nah, kalau naqidan itu sama maksudnya lawan kata berlawanan, tapi harus ada salah satu dari dua hal tadi. Nggak bisa hilang dua-duanya. Kalau diddan bisa hilang dua-duanya. Tapi kalau naqidan harus ada salah satu dan nggak bisa hilang dua-duanya. Seperti apa? Seperti bergerak dan diam. Al-harakah was-sukun, bergerak dan diam. Seseorang itu bisa dia bergerak atau dia diam. Nggak mungkin orang itu bergerak sekaligus diam. Dan nggak mungkin dua-duanya hilang. Nggak bergerak, nggak diam. Nggak mungkin. Sama seperti hidup dan mati. Manusia itu, makhluk itu, kalau nggak hidup, ya mati. Ya, nggak bisa hilang dua-duanya. Nggak hidup, nggak mati. Nggak bisa. Apalagi hidup sekaligus mati. Nggak bisa. Nah, itu ya maksudnya diddan dan naqidah. Nah, sedikit pengulangan. Wa kadzalika an-nahyu 'aniz zina liman khasyya 'alaihi 'ala nafsihi al-wuqu' fil 'anad. Begitu juga larangan, contoh yang kedua, larangan syariat dari perbuatan zina. La taqrabu zina, kan kata Al-Qur'an, bagi siapa yang takut dirinya jatuh kepada perbuatan fahisyah, ya, perbuatan zina itu. Fa innahu amrun bi ahadil adad. Maka jika syariat melarang seseorang berzina, berarti perintah untuk melakukan salah satu dari kebalikan zina. Apa itu kebalikan zina? Imma bizawaj, bisa dengan menikah, atau dengan bitasari, yaitu dengan membeli budak, atau dengan akad milkul yamin. Kan dalam Islam kita ketahui boleh melakukan hubungan suami istri atau jima itu dengan dua cara. Baik pertama dengan pernikahan dan yang kedua dengan milkul yamin. Nah,
Dan milkul yamin hadza fi zamanil madhi. Milkul yamin itu sudah tidak ada lagi sekarang. Itu terjadi di masa lampau, yang mana saat itu ya perbudakan masih ada. Dan bukan tidak menutup kemungkinan perbudakan akan ada lagi di masa mendatang. Ya, karena kemungkinan besar di masa mendatang akan terjadi banyak perperangan antara kaum muslimin dan kaum kufar. Ala kulli hal di zaman sekarang, orang kalau ingin melakukan hubungan jima, hubungan suami istri, maka ya tinggal satu cara, apa? Cara jima, cara zawaj, nikah. Dan nggak boleh milkul yamin, nggak bisa lagi dengan membeli budak perempuan. Lamma kana lahu adadun muta'addidah amma fi zamanina. Nah, sedangkan di zaman kita sekarang, kata Syekh, idza lam yakun hunaka illa diddun wahid wa huwa az-zawaj. Ya, jadi sekarang kalau dulu larangan untuk berzina berarti perintah untuk melakukan salah satu kebalikan dari zina, nikah atau milkul yamin. Dulu ketika ada milkul yamin. Nah, sekarang kata Syekh Al-Thafri, kebalikan dari zina itu tidak lain tidak bukan hanya satu, yaitu apa? Nikah saja. Fa innahu yakunu amran bizawaj. Ya, berarti larangan untuk berzina, perintah kebalikannya apa berarti? Perintah untuk menikah. Ya, perintah untuk menikah. Ya. Tapi ya, lebih tepatnya wallahu taala wa a'lam, kebalikan zina itu tidak hanya menikah saja, masih banyak yang lain. Seperti mungkin berolahraga. Larangan untuk berzina berarti perintah untuk melakukan aktivitas yang bisa menjauhkan kita dari zina. Seperti menikah contohnya. Kemudian gila kerja, berolahraga atau berpuasa. Ya, gila kerja, ya sibuk dengan karirnya, pergi pagi pulang malam sampai rumah udah tepar ya, tidur nggak kepikiran lagi, paginya berangkat kerja lagi. Nah itu kan hal yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan zina. Jadi sampai sekarang pun dit zina itu bukan hanya zawat saja, tapi bisa juga yang lain. Wa kadzalika nahyu 'anil syai'i amrun binaqidihi. Begitu pula yang namanya larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk nakidnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Larangan terhadap sesuatu itu perintah untuk did, apalagi untuk nakid. Apalagi untuk nakid. Contoh, idza qala syari' uskutu. Nah, kalau syariat mengatakan uskutu, diam ketika sholat, ya, ya diamlah ketika sholat. Wa qumu lillahi qanitin, kan itu kata Allah ya. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Berdiri sholat itu dalam keadaan diam, tidak boleh berbicara. Baik, fahadha nahyun 'anil kalam. Ya, berarti ini maksudnya adalah larangan untuk berbicara. Walau qala la tatakallam. Seandainya dikatakan oleh syariat jangan berbicara saat sholat, maka ini berarti perintah ya, perintah untuk melakukan kebalikan dari al-kalam, yaitu apa? As-sukut. Jadi an-nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi, maka lebih-lebih lagi al-amru an-nahyu 'ani syai'i amrun binaqidihi. Jadi tadi sudah saya jelaskan bedanya diddan dengan naqidan. Kalau diddan dua-duanya nggak mungkin sama bareng, tapi dua-duanya bisa hilang. Kalau naqidan dua-duanya nggak bisa menyatu dan harus ada salah satu di antara keduanya, alias nggak bisa hilang dua-duanya. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita telah selesai membahas masalah amr dan kita langsung masuk ke pembahasan an-nahyu. Ya.
Setelah amr kita masuk ke pembahasan nahi, larangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-allamah Imam Haramain istida'u at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Larangan itu adalah istida'u tarki bil qawli, kebalikan dari amr, yaitu tolab, ya, tolabut tarki dengan qaul kepada orang yang levelnya berada di bawah ala sabilil wujub. Penjelasan dari Syekh Ats-Tsatsri. An-nahyu istida'u tarki. Apa itu istida'u tarki? Ai talabut tarki. Perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Ai tarkul fi'li. Bil qaul. Nah, perintah itu, larangan tersebut dengan apa? As-shawab annal murad bil kalimat bi kalimatil qaul huwa al-aswat wal huruf. Yang namanya larangan itu harus dengan qaul, nggak bisa dengan sebuah isyarat, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di amr. Ya, ini kebalikannya saja. Taib. Wa ammal ma'ani nafsiyah falaysat qaulan. Ya, ini kembali lagi Syekh mengkritik pendapat Asy'ariyah bahwasanya yang namanya qaul itu ya harus berbentuk huruf atau suara dan tidak hanya cukup al-ma'ani an-nafsiyah. Kenapa? Karena al-ma'ani nafsiyah laisat qaulan, bukanlah perkataan. Wala yushtaratul qawlu faqad yakunu talab bi isyaratin au bi kitabatin au ghairu dzalik. Oh, ternyata Syekh mengatakan yang namanya qaul itu bisa saja bentuknya isyarat. Bisa saja bentuknya isyarat au bi kitabatin, atau juga dengan tulisan, atau dengan yang lain, ya, atau dengan yang lain. Ya, tapi secara makna istilah usul, yaitu kalau kata Dr. Labib, ya, dalam syarahnya Al-Waraqat juga, yang namanya al-amr au nahi itu la budda bil qaul. Ini sesuai dengan istilah usuliyun. Tapi kalau dengan isyarat seperti lampu merah di jalan, itu kan ketika lampunya merah kita berhenti. Ini kan isyarat kita disuruh berhenti, tapi dengan isyarat bukan dengan qaul. Ya, akan tetapi juga dinamakan nahi, juga dinamakan amr. Ya, juga dinamakan amr, tapi bukan amr secara makna istilah usuliyun. Taib. Ya, tapi di sini Syekh Ats-Tsatsri berpendapat lain, ya, bahwasanya yang namanya nahi, ya, itu kan harus dengan qaul. Taib. Nah, qaul itu adalah al-aswat wal huruf, suara dan huruf. Sehingga yang namanya qaul itu bisa dengan isyarat, bisa juga dengan tulisan. Artinya larangan atau perintah bisa dengan isyarat, bisa juga dengan tulisan. Mimman huwa dunahu, yaitu kepada orang yang levelnya lebih di bawah. Li ikhrajin nahi al-muwajjah minal asfal, untuk mengeluarkan larangan yang datang dari orang yang levelnya lebih bawah, ilal a'la. Ya, seperti budak melarang tuannya misalnya. Itu secara istilah bukan nahi. Kenapa? Karena larangan ini muncul dari orang yang kedudukannya lebih rendah. Ya, lebih rendah. Fa innahu la yusamma nahyan, maka tidak disebut nahi. Wa innama yusamma du'a wa talaban, du'aan wa talaban wa raja'an wal timasan. Jadi yang namanya nahi itu berasal dari orang yang di atas kepada orang yang di bawah. Tapi kalau sumbernya dari bawah ke atas atau dari sesama level, ya itu namanya bukan nahi, tapi bisa disebut dengan doa, permintaan, harapan atau iltimas. Waqad taqaddama ma'ana annal afdal fil amri an yuqal ala wajhil isti'la. Jadi bagusnya disebutkan sebagaimana di amr kemarin, harusnya menggunakan kalimat ala wajhil isti'la.
ya, merasa lebih tinggi. Jadi harusnya bagusnya disebutkan apa? An-nahyu istida'u tarki bil qawli ala wajhil isti'la. Ya, sama kayak amr kan? Istida'u talabil fi'li. Ya, bil qawli ala wajhil isti'la. Jadi bukan mimman huwa dunahu yang lebih afdol, kata Syekh Al-Fathri. Yang afdol dengan menggunakan redaksi ala wajhil isti'la. Kenapa? Wa kadzalika fin nahi yadullu ala dzalika annal walad. Nah, ini dalil pertama. Bahwasanya seorang anak idza naha abahu an syai'in nahyan jaziman, jika seorang anak melarang bapak, ya, melarang sesuatu kepada bapaknya, dan itu sifatnya nahyan jaziman, nahi larangan yang tegas, bisa dia dihukum atau tidak dihukum. Misalnya seorang anak bilang sama ayahnya, ayah jangan merokok, nah, misalnya, ayah jangan judi, ayah jangan mabuk-mabukan, misalnya. Nah, itu larangan tadi muncul dari seorang anak yang tentu kedudukannya lebih di bawah seorang bapak. Nah, illa idza kana nahyan ma'a annahu qad sadara minal adna. Nah, kata Syekh, itu juga disebut larangan meskipun muncul dari bawah ke atas, dari anak ke bapak. Ya, disebut juga nahyu illal a'la fanaqulu ya waqad sadara minal adna ilal a'la fanaqul ala jihatil isti'la li'anna al-walad talabul ulu. Maka lebih afdal kita menggunakan bukan kalimat mimman huwa dunahu, tapi dengan kalimat ala jihatil isti'la. Ya, طيب على سبيل الوجوب قلنا استعمال هذا اللفظ لا يصح إلا على مذهب من يرى أن ألفاظ النهي لا تدل على التحريم بذاتها. Di sini Syekh kurang setuju sepertinya, ya. Penggunaan kalimat ala sabilil wujub ini itu tidak benar, kurang tepat. Seperti di pembahasan amr kemarin. Kenapa? Karena mazhab Asy'ariyah itu mengatakan, ya, karena kan Imam Haramain ini ya berakidah Asy'ari sebagaimana kita ketahui, mengatakan bahwasannya Asy'ariyah redaksi nahi itu sendiri secara sendirinya, secara zatnya tidak bisa langsung menunjukkan akan pengharaman. Wa yushtaratu fi dilalatiha ala tahrim iqtiranul qara'in biha wa hum ba'dul asy'ariyah. Jadi kata Asy'ariyah, redaksi nahi tersebut secara zatnya itu tidak bisa langsung menunjukkan akan keharaman, tapi harus didampingi dengan qarinah atau indikator-indikator yang lain. Artinya nggak bisa berdiri sendiri, harus ada indikator yang lain yang menunjukkan bahwasannya larangan redaksi nahi itu menunjukkan larangan. Hadza qala ba'dul asy'ariyah, sebagian asy'ariyah. Was-shawab anna al-alfaz tadullu 'ala al-murad minha bi nafsiha walau lam yakun ma'aha qara'in. Dan yang benar kata Syekh, yang namanya redaksi itu sendiri sudah menunjukkan makna yang dimaksud. Redaksi larangan sendiri seperti kalimat la taf'al, ya. Redaksi kalimat la taf'al itu secara sendirinya sudah menunjukkan akan larangan. Kenapa? Karena al-aslu fin nahyi at-tahrim. Ya. Asal dari kalimat larangan itu menunjukkan akan keharaman meskipun tanpa qara'in, tanpa indikator. Lakin idza wajada ma'aha qarinatan fa innaha qad tuhawwilu ma'na la taf'al min al-ma'na al-asli ila ma'nan akhar. Tapi kalau ada qarinah di sana, indikator dalam lafaz nahi tadi, maka bisa saja merubah makna kalimat la taf'al dari makna aslinya, yaitu bahwa menunjukkan tahrim, kepada makna lain seperti makruh. Jadi lafaz nahi itu hukum asalnya menunjukkan lit tahrim, yufidut tahrim.
Nah, jika ada qarinah, indikator yang membelokkan maknanya dari makna tahrim, bisa saja makna aslinya tahrim berubah menjadi makna lain, yaitu makruh. Ya, tidak haram tapi makruh saja. Nah, itu kalau ada indikator. Wa yadullu ala dzalika anna al-arab yasma'una al-kalimata la qara'ina ma'aha fayafhamunaha wa yatabayyana lahum al-murada minha. Dalil yang pertama, karena orang Arab ketika mendengar sebuah kalimat meskipun tanpa indikator, maka mereka langsung memahami apa faedah dari kalimat tersebut. Wa yatabayyan lahumul murad, dan jelas bagi mereka apa maksud dan tujuan dari penggunaan redaksi kalimat tersebut. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa yadullu ala hadza ma warada min nususin fi wujubil musara'ah ila tasdiqillah. Ya, apa yang ada terdapat dalam redaksi teks-teks syariat yang memerintahkan untuk segera kita musaraah, bersegera untuk membenarkan Allah, beriman kepada Allah, wal amal bi awamirihi, dan melakukan segala perintah Allah. Walam tushtarat fi dzalika an yujada ma'a hadhihi nusus qara'in, dan tidak disyaratkan padanya harus ada qarinah. Jadi teks itu sendiri sudah menunjukkan kandungannya. Kalau teksnya perintah maka yufidul amr, kalau perintah yufidul wujub, kalau nahyu yufidu at-tahrim. Itu hukum asalnya. Nggak perlu harus ada qarinah-qarinah dulu baru menunjukkan makna asli. Nah, qarinah itu tujuannya apa? Untuk membelokkan maknanya dari makna asli. Yang awalnya perintah itu yufidul wujub bisa menjadi ibahah, bisa menjadi istihbab. Kalau nahi yang awalnya litahrim bisa menjadi karohah. Jadi itu fungsi qarinah, artinya membelokkan dari makna aslinya. Wa fi qawlihi ala sabil wujub dalilun ala anna nahya yufidu tahrim. Dan perkataan musannif Imam Haramain yaitu ala sabilil wujub itu menunjukkan bahwasannya an-nahyu yufidu tahrim, berkonsekuensi pengharaman. Walidzalika indama najidu nahyan na'lam minhu annahu yufidu tahrim. Oleh karena itu ketika kita menemukan redaksi larangan, redaksi nahi, maka itu menunjukkan pengharaman. Contoh, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, fajtanibuhu. Nah, di sini kita garis bawahi. Fajtanibuhu amrun bitarki fayakunu nahyan yufidu tahrimil khamr. Kalimat ijtanibuhu, jauhilah, itu perintah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan barusan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ansab, wal azlam, ya, undi nasib dengan anak panah itu rijsun, najis, ya, dan itu dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Nah, kalimat ijtanibu itu kata Syekh fayakunu nahyan, bentuknya nahi yufidu tahrimil khamr, berdalil menunjukkan akan pengharaman khamr. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya, la taqulu ra'ina. Kalimat la taqulu, janganlah kalian mengatakan, ya, ra'ina wa qulun durna nahyun fayakunu hadzal qaul al manhiyu anhu minal muharramat li anna al asla fin nawahi an takuna litahrim. Ya, di sini ada kalimat redaksi la taqulu. Nah, cuman masalahnya yang fajtanibuhu ini ada ulama mengatakan bahwasannya fajtanibuhu itu redaksinya amr. Redaksinya amr kan, secara teks itu redaksinya amr, ijtanib. Seperti if'al kan gitu, redaksinya amr, cuman maknanya larangan. Secara teks itu bentuknya amr, tetapi secara makna berarti larangan. Karena kan di sini katakan amrun bitarki.
Nah, kalau yang contoh kedua baru ini redaksi larangan. La taqulu itu dari la taf'al. Kemudian contoh lain la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan sa'a sabila. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu kan kalimat sighatu an-nahi, redaksi nahi. Maka itu semua menunjukkan akan pengharaman. Di annal asla fin nawahi an takuna litahrim. Karena hukum asal redaksi nahi adalah menunjukkan pengharaman. Oke, sedikit lagi wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Dan ya, namanya larangan sesuatu itu menunjukkan akan fasadnya sebuah larangan tersebut. Ketika syariat melarang kita sesuatu, berarti menunjukkan sesuatu itu fasad, ya, buruk atau rusak. Lianna syari' idza naha 'ani syai'i fa innahu yakunu fasidan. Nah, Masya Allah. Ini kita harus yakini dengan benar. Ketika syariat melarang kita sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang fasid, yang buruk, yang jelek, yang rusak. Ya, nggak mungkin syariat menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, sesuatu yang rusak. Wan nahyu 'anil fi'li 'ala thalathati anwa'. Nah, di sini baru ada rincian. Larangan terhadap sesuatu itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, di sini maksudnya pembahasan apakah ya hal an-nahyu yaqtadil fasad. Nah, di sini terjadi khilaf yang cukup panjang di antara para ulama. Apakah larangan itu menunjukkan akan fasadnya sesuatu? Nah, maka di sini ada 3 pendapat. Ya, pertama, an-naul awal nahyun 'anil fi'li lidatihi. Larangan terhadap zat perbuatan tersebut, seperti larangan dari zina. Fafi'luhu yakunu fasidan wa yakunu wata'an fasidan la tatarattabu alaihi atharul wat'is sahih. Larangan terhadap suatu perbuatan itu sendiri, seperti larangan zina, maka berarti melakukan zina berarti melakukan sebuah kerusakan. Dan wa yakunu wata'an fasidan, dan jima dari zina itu dikatakan wata'an fasidan, jima yang rusak, yang tidak berdampak konsekuensi dari wata'us sahih. Artinya kalau ada seseorang berzina, ya anak hasil zina itu tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Nanti tidak bisa mendapatkan warisan juga. Nah, itu maksudnya. Ya, misal wujubil mahri, wajibnya mahar. Ya, karena kan kalau menikah sebagai bentuk kita istihlalul farji, menghalalkan farjinya si wanita, ya dengan wajib membayar mahar. Itu kalau akad nikah, ya, akad yang resmi. Tapi kalau orang sudah berzina, nggak wajib bayar mahar. Kenapa? Karena terjadi bukan di akad yang resmi. Begitu juga nasabnya nggak disambung, dan juga nanti berdampak juga tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Tidak bersambung nasabnya. Dan sebab-sebab yang lain, ya, yang itu bisa didapatkan dengan wat'us sahih, dengan akad nikah. Satu lagi saja, an-nau'u tsani an-nahyu, ya, an-nahyu 'anil fi'li hala ittisafihi biwasfin. Larangan terhadap sesuatu ketika disifati dengan sesuatu. Contohnya apa? La tasumu yaumal id. Nah, larangan terhadap sesuatu karena ada sifat yang membuat sesuatu itu tidak boleh dilakukan, seperti jangan berpuasa pada hari Id. Puasa itu kan diperintahkan, disunahkan di bulan-bulan lain selain Ramadan, wajib di bulan Ramadan. Tapi ada waktu tidak boleh melakukan puasa. Apa itu? Ketika hari Id, ketika hari tasyrik, ya kan? Dan juga ketika yaumus syak, ketika hari syak.
Huna nahyun 'anis shaum halat tisafihi biwasfin kaunihi yaumul 'id. Di sini dilarang puasa. Sebabnya kenapa? Karena puasa tersebut dilakukan di hari Id. Jadi bukan secara zatnya langsung sebagaimana contoh pertama, tapi karena puasanya itu dilakukan pada hari Id. Ada sebab lain yang menjadikan puasa itu haram dilakukan. Bahkan nggak sah jika seseorang nekat puasa pada hari Id, puasanya tidak sah. Ya, puasanya apa? Puasanya tidak sah, bahkan dia juga dikenakan dosa. Begitu pula contohnya orang yang sholat sunnah mutlak pada waktu-waktu terlarang. Itu sholatnya tidak sah, bahkan berdosa. Fal jumhur yusammuna ma fa'ala kadzalika fasidan batilan la yasih wa la qimata lahu. Jumhur mengatakan perbuatan yang seperti ini itu dikatakan fasid, batil, la yasih, la qimata lahu. Wah, Masya Allah, lengkap sudah. Dia fasid iya, batil iya, tidak sah iya, dan tidak dihitung, la qimata lahu, tidak ada nilainya dalam syariat. Itu kata jumhur. Ya, nggak sah bahkan berdosa. Tapi kata Hanafiyah, yaquluna hadza fasid wa laisa bi batil. Ini hanya fasid saja, tidak batil. Li'annahu yumkin tashihuhu, karena mungkin untuk diperbaiki. Fa idza nadhara al-insanu shauma yaumil 'id. Nah, jika ada seseorang bernadar. Nadar kan harus wajib dilakukan ya. Ya, dia bernadar untuk puasa pada hari 'id. Maka apa kata Hanafiyah? Wajib alaihi an yasuma yauman akhar indahum ay indal Hanafiyah. Kalau dia bernadar untuk puasa pada hari 'id, kalau dia lakukan pada hari Id nggak sah puasnya, tapi dia wajib menggantinya di hari lain. Tapi kalau kata jumhur, fa innahum yaquluna hadan nadzra ya, la qimata lahu. Ya, la qimata lahu. Jadi kalau ada kata jumhur, orang bernadar ketika untuk puasa pada hari Id, ya, ketika puasa untuk hari Id, maka ini tidak sah, fasid, dan tidak boleh dia melakukan nadarnya, dan nggak perlu dia menggantinya di hari lain. Ya, tidak perlu dia menggantinya di hari lain. Lihat di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, itu kenapa berbeda? Karena bersumber dari kaidah usul yang mereka bawa masing-masing. Kata jumhur, perbuatan yang jenis nomor 2 ini nggak sah, batil, fasid, la qimata lahu. Sehingga kalau dikerjakan ya tidak sah, bahkan berdosa. Tapi kalau Hanafiyah mengatakan dia fasid tapi tidak batil. Artinya dia kalau bernadar untuk puasa di hari Id, tidak boleh dia melakukan puasa di hari Id, tapi dia wajib menggantinya di hari lain. Kalau kata jumhur, enggak usah dia melakukannya sama sekali. La qimata lahu, tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan syariat. Taib, Allah Ta'ala wa'alam. Sudah jam 6.49. Mungkin kita cukupkan dulu pada pertemuan hari ini. InsyaAllah jenis yang ketiga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di pekan pertama bulan depan insyaallah. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Ya, yang jika ada yang ingin bertanya, falyatafaddal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ini? Sodik Ustaz. Pak Sodik. Ahlan. Kaifal hal? Alhamdulillah. Mau tanya Ustaz. Naam, Ustaz. Terkait dengan lafaz larangan secara hukum asal itu tidak menunjuk secara hukum asal menunjukkan keharamannya. Nah, kecuali bidat ya, kecuali ada qarinah. Boleh minta contoh Ustaz, qarinahnya itu seperti apa Ustaz? Oh, Masya Allah. Baik Pak, terima kasih. Barakallahu fikum.
Nah, sebentar ya. Contohnya dalam masalah nahi, ya, dalam masalah nahi, dia hukum asalnya adalah tahrim. Tapi kalau ada qarinah berubah menjadi karohah. Nah, contohnya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yatanaffasu fil ina, ya, la yatanaffasu fil ina. Jangan kalian bernafas dalam bejana. Ya, jadi nggak boleh niup minuman gitu kan ya. Sebagaimana yang kita tahu. Nah, para ulama mengatakan jika ada larangan an-nahyu, ya, ini tentu berbeda dengan pendapat Syekh Ats-Tsatsri sendiri ya, yang sudah pernah kita bahas. Kalau ada larangan terkait masalah adab, ya, terkait masalah adab, maka itu jatuhnya adalah makruh. Hukumnya makruh, bukan tahrim. Sebagaimana hadis yang lain, kata Nabi kepada anak angkatnya ya, siapa namanya saya lupa, astagfirullah. Sammillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Itu kan perintah ya. Nah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Nah, perintah tapi dalam masalah adab makan. Maka karena dia perintah tersebut dalam masalah adab, bukan dalam masalah lain, itu dihukumi istihbab kalau perintah. Nah, kalau larangan kayak tadi, la yatanaffasu fil ina, jangan bernafas di air. Ini kan larangan secara teks, secara teks itu bentuknya larangan, la yatanaffas. Hukum asalnya litahrim, artinya kalau kita pakai hukum asal, hukum bernafas di dalam bejana haram. Jika dilakukan berdosa, kan gitu konsekuensinya. Tapi karena para ulama mengatakan dalam larangan jika jatuh terdapat dalam adab, itu jatuhnya bukan litahrim tapi lil karohah. Derajatnya cuma sampai makruh saja. Contoh lain itu masalah dalam tidak salah, jika kalian masuk masjid fala yajlis, ya itu Nabi mengatakan la yajlis, jangan langsung duduk. Nah, jangan langsung duduk. Para ulama, khususnya para ulama Syafi'iyah, la yajlis di sini memang bentuknya larangan, tapi tujuannya lil karohah. Artinya makruh bagi seseorang ketika masuk masjid langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, hukumnya makruh, tidak sampai berdosa gitu, masuk masjid langsung duduk, berdosa, haram. Kenapa? Kata Nabi la yajlis, itu kan tahrim. Tidak ya, dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan itu bentuknya lil karohah. Nah, itu contoh qarinahnya Pak, gitu nggih Pak. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Syukran, jazakallah. Iya. Baik, ada lagi? Masih ada sekitar 5 menitan. Jika ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada lagi, alhamdulillah kita bisa cukupkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Barakallahu fiik.